Selamat datang di MSIB PT Stekok Robotika. Hari ini saya akan membahas tentang rapid prototyping. Jadi, rapid prototyping adalah sebuah metode yang bertujuan untuk melakukan fabrikasi secara cepat yang berasal dari 3D design, kemudian kita prototipekan, kita manufaktur menjadi sebuah benda yang bernama prototype. Alasan mengapa kita menggunakan rapid prototyping yaitu pertama cost. Dengan metode 3D printing, kita bisa membuat benda yang harganya murah jika dibandingkan dengan proses manufacturing yang lain. Yang kedua yaitu speed. Dengan adanya 3D printing, kita bisa melakukan manufacturing secara cepat dimanapun, bahkan di rumah pun bisa, tidak perlu di industri. Ketiga yaitu flexibility. Kita bisa membuat benda hampir apapun selama masih masuk dalam volume bed dalam proses 3D printing. Yang ketiga yaitu quality. Dengan semakin berkembangnya 3D printing, kita juga bisa melakukan update terhadap komponen-komponen yang ada di 3D printing sehingga kualitas itu pun akan menjadi bagus. Bahkan sekarang ini kita bisa melakukan finishing yang secara mudah sehingga outer surface dari part 3D printing itu layak untuk digunakan sebagai produk. Yang ketiga yaitu risk reduction. Dengan adanya 3D printing, filamen yang harganya cukup murah, kita bisa melakukan rapid prototyping dan jika ternyata salah atau berbeda ukuran, kita bisa mengulangnya lagi tanpa kehilangan uang yang banyak. Nah, itulah keuntungan-keuntungan dari rapid prototyping atau kita sebut di sini contohnya rapid prototyping 3D printing. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari 3D printing. Pertama, itu ada filamen dan spool. Nah, di sini itu tempat filamen. Filamen akan masuk ke dalam hot end atau extruder. Nah, extruder ini yang akan melelehkan filamen sehingga bisa digunakan untuk printing, untuk menyusun part. Selanjutnya ada aksisnya. Ada Z-aksis, yaitu yang bergerak naik turun, Z-aksis. Lalu ada X-aksis. Terus yang terakhir ada Y-aksis. Nah, dari semua komponen itu, kita akan mengontrolnya. Kita akan mengontrol dengan controller, di mana controller ini nanti akan diberi sumber tegangan oleh PSU. Lalu, semua itu akan ditampilkan di dalam LCD. Oke, baik, selanjutnya yang akan kita bahas dari 3D printing ini adalah upgrade part apa saja yang bisa kita upgrade dari 3D printing ini. Yang pertama akan kami upgrade yaitu extrudernya atau hot end-nya, hot end extruder. Jadi 3D printing ini kami akan menggunakan produk dari E3D yaitu Hemera. Selanjutnya ada controllernya. Di 3D printing ini kami menggunakan controller Big 3 E3 Turbo. Jadi ini adalah controller yang sangat compact. Kami memutuskan untuk menggunakan ini. Oke, jadi controller ini kami menggunakan controller SKR BTT SKR E3 Turbo. Controller ini sangat compact. Dia bisa supporting untuk PL Touch. PL Touch itu untuk automatic sumbu Z, sehingga kita tidak perlu melakukan bed leveling setiap kali ngeprint. Lalu bisa kita tambahi dengan filament detection. Jadi kalau filamennya habis, sistem akan memberitahu. Lalu ada tambahan power of resume. Lalu ada juga automatic shutdown. Nah, pin-pin apa saja yang kita gunakan di BTT SKR E3 Turbo ini? SKR wiring diagram. Jadi pin-pin yang akan kita gunakan pada controller ini itu ada XN, itu merupakan pin untuk motor,
ada YN, ZN, EM. Ini 4 ini yaitu input dari motor stepper. X untuk sumbu X, Y untuk sumbu Z, E untuk extruder. Lalu kita juga bisa menggunakan fitur SD card untuk memasukkan SD card saat proses printing maupun saat proses booting, upload firmware ke dalam controller. Lalu ada USB, ada tombol reset, ada SPI, lalu ada untuk LCD, terus ada thermistor, baik bed thermistor maupun extruder thermistor untuk sensor yang mengukur panasnya. Lalu ada 3 buah end stop, ada fan, lalu suplainya berupa 12 watt. Nah, itulah pin-pin yang akan kita gunakan pada 3D printing kali ini. Selanjutnya, extruder Hemera ini kelebihannya yaitu dia menggunakan sistem direct drive, yaitu motor steppernya jadi satu dengan extruder, jadi satu dengan hot end. Lalu dia punya gaya yang besar 100 Newton. Lalu fleksibel filament, dia juga bisa untuk printing filament yang fleksibel. Lalu dia punya T-slot mounting, terus maksimum temperaturnya bisa sampai 285 derajat Celcius. Lalu dengan step angle 1,8 degree dan current-nya 1,33 ampere. Nah, apa yang kita dapatkan dari Hemera ini? Kita mendapatkan fan, di sini ada fan. Lalu yang menarik adalah heatsinknya. Heatsinknya desainnya sangat up to date. Lalu ada hot end-nya, terus ada heater block, ada nozzle, ada heater block. Lalu motor steppernya juga didesain sangat bagus karena dia menjadi satu part dengan extrudernya. Oke, selanjutnya adalah proses pemasangan dari hot end Hemera ke 3D printing. Yang harus kita siapkan yaitu bracketnya kita bisa desain sendiri dan kita bisa melakukan printing sendiri. Bracketnya yang ada di sini sebagai pasangannya. Terus kita ada bracket untuk motor fan-nya, blower, ada fan dan bracketnya. Lalu ada bracket yang jadi satu dengan X-axis. Kita siapkan dulu bracket yang jadi satu dengan X-axis. Selanjutnya kita lakukan pemasangan. Oke, jadi kita melakukan instalasi hot end pada sumbu X seperti ini jadinya. Jadi ini ada fan dipasang di sini, lalu extruder dipasang ke sumbu X seperti ini. Selanjutnya yaitu ke wiring. Kita akan melakukan wiring dari 3D printer ke sistem controller. Nah, itulah wiring pada board SKR E3 Turbo ini. Nanti akan kita rapikan belakangan. Selanjutnya kita akan melakukan uploading firmware atau kita akan merubah atau memprogram ulang dari firmware dari SKR E3 Turbo. Jadi SKR E3 Turbo itu firmware-nya dapat di-download secara otomatis, bisa dari internet yang bernama Marlin. Marlin sekarang masuk ke versi 2. Kita nanti akan melakukan perubahan pada firmware, setting apa saja yang harus kita ubah untuk menggunakan controller ini. Lalu kita akan menguploadnya dan melakukan test print. Selanjutnya firmware change. Oke, baik. Jadi ini tampilan software Marlin yang dibuka dengan menggunakan aplikasi VS Code. Nah, untuk konfigurasi ada beberapa konfigurasi yang perlu diganti untuk 3D printer kita kali ini. Jadi di configuration.h file ini kita bisa ganti nama printernya. Ini tetap, terus kita ganti serial portnya diganti -1, terus baud rate-nya yang awalnya 2500 25.000 diganti ke
115.200. Terus printer name bisa diganti juga. Jumlah extrudernya 1 karena kita menggunakan 1. Lalu selanjutnya ada juga temperatur sensornya. Temperatur sensornya 5. Temperatur sensor yang lain tidak dipakai karena kita menggunakan 1. Lalu ada default KPK/IKD-nya mengikuti default. Terus maksimal bed power 255. Nah, nanti paling perlu pengaturan ini apakah kita menggunakan end stop min atau max. Yang printer ini saya menggunakan X stop min, Y min sama sumbu Z min. Lalu kita mengubah nilai mechanical stopnya. Terus kita enable Z drive kedua karena kita menggunakan 2 motor sumbu Z. Ini saya uncomment. Nah, mungkin itu saja yang perlu diatur. Lalu untuk mengakhiri kita compile atau build videonya ke controller. Oke, kita melihat hasil printnya atau kita akan melakukan proses printing. Oke, setelah kita melakukan proses printing, inilah hasilnya. Jadi ini tadi saya print menggunakan 0,03 ketinggiannya 0,03 layar height-nya. Nah, mungkin ini video pembelajaran ini tentang upgrading 3D printer. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.